Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep di channel YouTube Kiana Motorspeed. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Satria FU kompresi tinggi. Dan ini rahasianya ya lur. Jadi seperti ini, langsung aja ke topiknya. Ini Satria FU menggunakan piston 70 mili ya lur. Ini motor drag ya. Nah, jadi kenapa sih motor saya walaupun cuma pistonnya 70 mili kok kompresinya sampai tinggi banget gitu, sampai keangkat orang kadang kalau diputerin ban juga ya. Nah, ternyata rahasianya saya ada di sini ya lur. Jadi saya buat profil Nokon As itu kurang lebih kayak gini. Kalau pada umumnya kan profil Nokon As kayak gini ya. Jadi hampir di tengah ininya ya, si tekanannya itu ada di tengah. Kalau saya enggak, jadi ada di pinggir. Jadi paling pinggir banget kayak gini, hampir pinggir, itu lip tertingginya gitu. Kenapa saya bikin untuk profil Nokon Asnya seperti ini? Karena gini ya. Kalau saya buat kayak gini, memang untuk in opennya atau awal sentuh in opennya itu, ini saya yang bicarakan ini Nokon As in ya, jadi bukan yang X, karena ini kunci utama dari kompresi dinamis ya di Nokon in. Nah, jadi kalau saya buat kayak gini, memang in opennya atau awal sentuh in opennya itu halus dan overlap bisa tinggi, tapi nanti pas posisi in close-nya itu lebih lambat menutup. Akhirnya kompresi dinamis jadi lebih rendah ya. Nah, kalau kayak gini profilnya yang waktu itu saya buat, ini kurang lebih hanya gambaran ya lur, karena asli seperti yang di Nokon As itu ya saya nggak bisa tahu pastinya kan. Ini hanya sekadar gambaran aja bentuknya gitu, mirip gitu ya lur. Jadi pas posisi awal sentuh in open itu kesini landai dan halus. Dan misalkan kurang lebih overlapnya itu ada di angka 3 mili. Ini hanya kurang lebih ya lur. Dan misalkan ketika in close-nya itu jadi lebih cepat karena ini posisinya lurus. Jadi ketika ini mau menutup ini lebih cepat gitu. Nah, kayak gitu. Jadi misalkan gini, kalau yang profilnya kayak begini, ini misalkan in close yang paling menutup rapat ya, bukan dihitung dari 1 mili angkatan, tapi dari awal sentuh banget ya. Awal sentuh si Nokon nyentuh ke tapet klep. Jadi kalau misalkan profilnya kayak gini, ini nanti in close-nya itu lebih lambat. Misalkan in close ini ada di, kalau profilnya kayak gini ya, ini in close-nya itu ada di 90 derajat sebelum TMA atau titik mati atas. Nah, ketika saya membuat profil Nokon As seperti ini nanti kurang lebih, misalkan ini hanya misalkan ya lur, ini bukan asli yang ada di situ karena ini hanya sekedar misalkan. Misalkan ini ada di angka 135 derajat sebelum TMA gitu. Kenapa bisa 135 derajat sebelum TMA? Nah, kita lihat di sini ya. Ini udah saya hitung-hitung. Jadi gini ya, untuk sebenarnya kan kalau misalkan dihitung, kalau dihitung 100% ya, ini hitungan 100% dengan piston 70. Ini rumus ya, ingat ini rumus 0,785, ini rumusnya 0,785 dikali 70 mili dikali 70 mili diameter piston dikali struk standar Satria FU 48,8, ketemu hasil 187,7092 cc. Ini kalau dihitung 100%. Apa dihitung 100%? Dihitung dari TMB ke TMA. Nah, ini misalkan dari TMB menuju ke TMA itu 48 mili jaraknya ya. Stroke langkahnya gitu 48 mili. Tapi ketika di motor itu jarang sekali yang, apalagi motor sekelas motor balap, itu jarang sekali yang dihitung 100% ya lur. Jadi kadang dihitungnya itu sekitar 50%. Kalau motor balap pada umumnya itu kurang lebih 50%. Kenapa 50%? Jadi begini ya. Karena kan tadi itu kebanyakan profil Nokon As itu kan seperti ini bentuknya. Dan menutup rapat in close, menutup rapatnya itu ada di 90 derajat. Nah, 90 derajat posisinya seperti ini. Jadi dari sini TMB ya, ini TMB. Ketika menutup rapat ada di sini, ini dari 0 ini ke yang lurus ini itu hitungannya 90 derajat kayak ini nih ya. Ini 0, ini ke sini itu 90 derajat. Nah, misalkan profilnya kayak begini.
profilnya kayak begini, ini dihitung misalkan 90 derajat menutup rapat ya. Jadi si sehar tuh, nah ini kan misalkan di bawah, si sehar tuh ada di sini menutup rapatnya si klep ya. Ini setengahnya misalkan ya, ini setengahnya. Jadi pas posisi piston ada di sini, ini si klep yang in, misalkan ini yang in ya. Ini udah menutup rapat. Jadi akhirnya yang dikompresi oleh mesin itu ya setengahnya ini. Setengahnya ini. Jadi nggak dihitung 100% dari TMB 48 mili tadi yang seterukannya ya, tapi dibagi dua. Nah, sekarang 48,8 ya, mana? Ya inilah ya. 48,8 itu kalau dibagi dua itu ketemunya di angka 24,4 ya. Nah, kita hitung di 20,4. 0,785 ini rumus dikali pistonnya diameter 70 kali 70 kali 24,4 karena tadi dibagi 2 48,8, hasilnya inilah 93,854 cc. Nah, ini sebenarnya cc yang dihitung murninya. Jadi walaupun misalkan menggunakan piston 70, kalau durasinya misalkan in close-nya itu rapat menutupnya di setengahnya, di setengah yang 48,8 tadi langkah stroke alias di 90 derajat piston menuju ke TMA, itu jadi kan dibagi 2 24,4. Ini hasilnya cuma segini ya lur, 93,854. jadi enggak 187,709 cc lagi. Karena apa? Karena yang dikompresi kan otomatis gini ya, ketika ini si klep belum menutup kan dari TMB, si klep belum menutup jadi masih membuka, itu pasti ada bahan bakar dan campuran udara itu ikut ketiup keluar ya, ikut ketiup keluar. Jadi nggak utuh di sini ngumpul dari tadi TMB tadi ya, jadi ada yang kebuang. Dan setelah ini ketutup, nah barulah itu dihitung 100%-nya yang bisa diledakan gitu. Jadi ya sebenarnya nggak dari TMB ngitungnya, karena kan tadi bahan bakar sama campuran udara yang udah masuk ada yang sebagian ketiup keluar kembali lagi ke karburator ya. Nah itu kan berarti jadinya nggak dihitung gitu. Jadi nggak dihitung karena dia balik lagi gitu. Jadi yang dihitung 100% ya ini ya ketika si klep menutup rapat. Otomatis ketika klep menutup rapat kan di sini ada campuran bahan bakar dan udara. Nah ini kan dikompresi ke atas. Nah itulah hasilnya. Jadi kurang lebih kompresi dinamisnya itu, untuk kompresi dinamis dan cc-nya yang bisa dijelaskan oleh logika, ini hanya logika ya lur, nggak tahu dalam mesin kan, kita nggak tahu ya dalam mesin kan, itu terserah mesin gitu. Ini hanya sekedar logika saya aja. Jadi ketika menutup rapat si klep ya yang dihitung tadi 90 derajat, berarti yang 48 jadi bagi 2 jadi 24,4 mili langkah setruknya. Yang dihitung benar-benar cc yang murni bisa dikompresi gitu. Yang sisanya kan tadi kembali ke karburator ya, karena si klep belum menutup. Jadi cuma segini doang gitu. Nah, ketika misalkan saya bikin profil noken asnya seperti ini. Seperti ini. Nah, misalkan saya menutupnya bukan di 90 derajat ya, lur. Tapi misalkan di 135 derajat sebelum TMA. Kok bisa 135 derajat sebelum TMA? Nah bisa aja karena profilnya kan kayak gini. Jadi ini lebih cepat menutupnya kalau profil kayak gini, karena nggak ada lentungan lagi di sini, nggak ada pinggangnya lagi ya. Jadi si klep buru-buru dia nutup. Jadi misalkan menutup rapatnya ada di angka di sini ya nih. Nah di sini. Jadi dari sini ke sini itu 90 derajat. Nah ketika ini 90 derajat dibagi 2, otomatis ketemunya 45 derajat. Nah ketika 45 derajat, yang misalkan profilnya noken asnya bulat kayak gini, maksudnya simetris ya, simetris tuh kayak gini kan, itu ketemunya misalkan di sini di 90 derajat sebelum TMA. Tapi ketika saya bikin profil kayak gini, ini misalkan ketemunya kurang lebih, ini hanya gambaran ya, kurang lebihnya. Jadi ada di sini. Jadi ketika tutupnya itu in close yang benar-benar menutup rapat tanpa sentuhan dari noken ya, itu ada di angka sini ya lur. Nah sekarang gini, ini kan dari sini 90 derajat ya, tinggal ditambah 90 derajat tambah 45 lah, ketemulah
ketemulah 135 derajat. Mana ya? Ada hitungannya enggak di sini? Oh enggak. Oh ini nih. Ini kan 90 derajat ya. Nah, karena yang pertama tadi profilnya yang 90 derajat di sini, karena saya menutup rapatnya di sini, otomatis jadi ditambah 45. 90 ditambah 45 derajat jadi 135 derajat. Nah, ketika kita hitung dari 135 derajat tadi, jadi ngitungnya seperti ini ya, Lur. 135 derajat. Nah, kan kalau misalkan 24 itu hasil dari pembagian 48,8, hasilnya 24. Nah, ketika yang 24 ini dibagi 2, nah ini 24 dibagi 2 jadi 12,2. Nah, ini jadi dari sini kan, kalau dari sini ke sini itu kan 90 derajat, dan langkah seterusnya kan 24,4 ya. Karena dibagi 2 kan, kalau dari sini kan ke sini 4, dari sini ke sini 48,8 mili langkah stroke. Nah, ketika kita dihitung dari sini kan otomatis bagi 2 jadi 24. Nah, ketika ini enclose-nya dirubah ke sini, yaitu biar lebih cepat nutup, berarti kan ditambah ya, jadi 2 ditambah 45 derajat. Jadi dibagi 2 aja ini lagi, yang 24,4 tinggal dibagi 2. Berarti hasilnya kan 24,4 dibagi 2 itu 12,2 nih. Nah, di sini 12,2 tinggal ditambah sama 12,2 ditambah 24,4 gitu. Jadi isinya 36 mili ya, 36 mili langkah setruknya, karena dihitung dari sini. Nih, dari yang sini ya, garis yang ini, bukan dihitung dari sini. Kalau dihitung dari sini ngitungnya 24,4, tapi kalau ke sini otomatis kan ditambah 12,2 jadi 36 mili. Nah, ketika 36, nah kita tinggal hitung aja ini rumusnya ya. 0,785 rumus dikali 70 diameter piston dikali 70 mili diameter piston dikali langkah rasio kompresi dinamisnya itu 36 mili kurang lebihnya ya. Misalkan ini misalkan kurang lebih di 36 mili sebelum ke TMA si pistonnya. Jadi hasilnya sama dengan 138,474 cc. Nah, kalian lihat 93 sama 138 gedean mana? Pasti kan gedean yang 138 ya. Nah, makanya itu ini walaupun piston 70 karena profilnya kayak begini, ini cc-nya jadi bisa lebih gede gitu ya, Lur. Jadi cc-nya bisa lebih gede dibanding yang profilnya misalkan kayak gini. Profil kayak gini, karena tadi itu si enclose-nya itu lebih lama nutup kalau profil kayak gini. Misalkan kalau kayak gini nutupnya lebih cepat, jadi akhirnya bisa cc-nya bisa lebih gede. Karena ketika si piston ini, nah ini kan misalkan di sini kan 90 derajat ya, alias di tengah-tengah ini kan ke sini 180 kalau dihitung dari TMB ke TMA ya. Nah, karena di sini 90 derajatnya, kalau misalkan ditambah lagi ke bawah nutupnya, si klep ini nutupnya, ini berarti piston kurang lebih ada di sini ya. Nah, jadi ada setengahnya dari ini gitu. Jadi ketika piston ada di posisi ini si klep udah nutup rapat gitu. Kalau profilnya kurang lebih mirip kayak gini yang saya modifikasi ini ya. Jadi ketika posisi si piston di sini, ini klep udah nutup rapat. Akhirnya apa? Akhirnya bahan bakar dan molekul udara tadi yang udah dicampur itu keluarnya ya agak sedikit karena si klep udah nutup. Nah, ketika ini udah menutup, otomatis si piston ini bisa mengkompresi ke sini. Jadi lebih banyak bahan bakar dan udara yang terkompresi. Nah, ini yang disebut rasio kompresi dinamis ya. Kompresi dinamis ini ada dari sini ke sini ke top ya. Nah, jadi walaupun si jenongan ini pistonnya enggak terlalu tinggi, tetap kompresinya bakal tinggi. Karena apa? Karena tadi itu, karena si klep ini lebih cepat nutupnya dibanding kalau profil noken asnya kayak gini misalkan. Kalau profilnya kayak gini kan otomatis di sini ya, di tengah-tengah, terus dikompresi. Nah, tapi kalau profilnya kayak gini misalkan, yang ini di tengah-tengah lebih turun lagi ke bawah si pistonnya.
ini udah nutup. Akhirnya di selah ke sini dikompresi itu lebih padat kompresinya ya lur. Nah jadi itulah rahasianya kenapa motor Satria FU ini walaupun pistonnya 70 mili kompresinya bisa lebih tinggi gitu dibanding misalkan yang sesama pistonnya 70 lagi. Ya ini sebenarnya mah rahasianya ada di sini doang ya lur. Ada di profil Nokon As In. Jadi ketika pakai ini nanti rasio kompresi dinamis misalkan jadi lebih rendah. Tapi ketika profilnya kayak gini, rasio kompresinya lebih tinggi. Nah, makanya itu kenapa kalau motor ini waktu diselah itu bisa berat banget. Dan suaranya juga beda ya lur. Beda banget ya suaranya juga. Jadi kayak gitu. Nah, dari sini mulai paham kan ya tentang penjelasan saya. Ya memang sih pasti kalau yang belum paham tentang rumus mekanikal motor pasti akan menonton video ini diulang-ulang ya, karena memang ya pasti nggak sekali ini doang gitu ngertinya, pasti harus diulang lagi, ditonton lagi biar paham gitu ya. Karena ini saya hanya membagikan pengalaman saya aja gitu ya lur. Jadi makanya kenapa sih ya banyak kan yang ngebully juga gitu. Kenapa motor orang cuma piston 70 kok sampai berat gitu kompresinya gitu kan. Ya saya mah gimana ya ketawa aja gitu. Ya gimana mau ngejelasinnya susah kan belum ngerti gitu. Mungkin orang yang ngomong gitu belum ngerti. Belum ngerti dari si profil Nokon Asnya. Jadi walaupun piston gede kalau profilnya misalkan kayak begini, ini kan durasi lebar. Ya otomatis si kompresinya juga jadi rendah gitu. Tapi kalaupun sehernya kecil, kalau profilnya kayak gini Nokon Asnya, karena rasio kompresi dinamisnya lebih besar, ya jadi lebih berat di selahnya gitu ya. Nah jadi kayak gitu penjelasannya. Tapi memang ada untung ruginya menggunakan Nokon As seperti ini profilnya, sama yang umum di pasaran profil durasi lebar kayak gini. Itu kenapa ada plus minusnya. Jadi gini, kalau yang profil kayak gini itu di putaran bawah otomatis jadi kompresi lebih tinggi, di putaran atas lebih tinggi lagi. Nah kalau ini putaran bawah pasti kompresinya rendah, tapi nanti di putaran atas kebantu. Tapi gini ya lur, masalahnya setinggi apa sih yang mau kalian limiterin gitu di mesin? Misalkan antara angka 15.000, 13.000 gitu kan. Kalau emang limiternya rendah, misalnya 13.000, profil kayak gini menurut saya lebih membantu karena nanti tenaganya gede di 13.000 rpm aja tenaga bisa lebih gede gitu. Tapi kalau ini di angka 13.000 misalkan masih enteng karena apa? Karena ya tadi rasio kompresi dinamisnya lebih rendah gitu. Jadi ini nanti ada di puncak yang tertingginya misalkan di 15.000 rpm atau 16.000 rpm. Tapi gini, kuat nggak mesin kalian bisa nempuh ke 16.000 rpm gitu. Nah jadi kayak gitu ya lur. Jadi antara kuat atau enggak mesinnya. Misalkan kalau kalian kuat, kira-kira kuat mesinnya dibikin kayak gini ya nggak masalah gitu kan. Tapi kalau kalian dari bawah sampai ke 13.000 rpm tenaganya agak lebih besar, ya profilnya kayak gini. Karena rasio kompresi dinamisnya itu lebih besar yang model kayak gini ya dibanding yang kayak gini gitu. Jadi memang tergantung kebutuhan juga. Kalau misalkan memang sih di sini juga ada negatifnya ya lur. Jadi negatifnya bagian tapet ini lebih banyak bergesekannya banget ya sama ini. Sama yang lurus ini karena si nokennya kan agak jadi kayak sebelah gitu ya. Nah, ini jadi agak ada bekas-bekas gesekan. Ini di motor saya juga gitu ada kayak gesek-gesekan. Tapi kalau khusus buat balap sih sebenarnya nggak terlalu berpengaruh gede ya gesekan karena kan motornya juga jarang dipakai. Ya kalau misalkan kalian buat harian menurut saya memang kurang cocok sih ya. Takutnya nanti yang cepat habis ini profil Nokon As yang sebelah sini yang lurus ini karena sama sudut si tapet ini kan ada sudutnya tapet ya. Ini nanti ngegesek ke sini lur. Jadi kayak kecekit gini nih ya. Cekit, cekit gitu kan. Nih kayak gini. Nah, itu jadi lebih cepat ada bekasnya gitu. Ada bekas kayak hitam-hitam gitu. Tapi kalau yang profil kayak gini ini enggak. Ini enggak terlalu kayak yang ini bekasnya gitu. Paling kinclong gitu kan. Kalau yang kayak gini ini bekasnya lebih kelihatan lah gitu, lebih kelihatan bekasnya. Jadi memang ada plus minusnya ya gitu. Yang ini plusnya ya itu tadi tenaga rasio kompresi lebih gede. Kalau yang ini rasio kompresi lebih rendah, tapi
Untuk negatifnya yang ini lebih banyak goresan. Kalau buat harian menurut saya kurang cocok ya. Kalau buat balapan jarang dipakai ini motornya gitu. Jadi banyak goresan gitu, walaupun yang enggak terlalu pengaruh gede sih ya kayaknya mah. Tapi kalau yang ini lebih sedikit minim gesekan terhadap si tapet karena ininya landai semua. Bagian ini landai, bagian ini landai gitu. Jadi gesekannya agak diminimalisir. Tapi ya itu tadi kekurangannya rasionya, jadi rasio kompresi dinamisnya lebih rendah gitu ya lur. Jadi sebenarnya dari motor itu banyak faktornya untuk menentukan cc dan rasio kompresi gitu. Jadi walaupun kalian ininya domnya tinggi banget, kalau misalkan dibikin jadi lebih dari 90 derajat misal di sini, ya tetap aja nanti bakal rendah juga, jadi lebih enteng juga di selahnya. Dan itu nanti putaran tingginya baru jalan, kalau putaran rendah jadi ngempos gitu. Makanya banyak motor kok udah pakai Noken As Racing malah ngempos motornya gitu kan. Nah itu jadi perdebatan. Itu karena si rasio kompresi dinamisnya itu lebih rendah kalau pakai Noken As Racing. Kebanyakan kan ininya lebar banget ya kalau racing nih. Si moncong ini nih tekanannya malah lebar banget, jadi hampir kayak gini ya gitu kan. Jadi durasinya lebih lebar, otomatis rasio kompresi dinamisnya jadi lebih rendah. Otomatis motor yang kompresi statisnya yang disebut rasio kompresi statis ini yang di sini ya lur. Jadi ketika si pistonnya berada di posisi TMA-nya. Jadi posisi TMA itu benar-benar di TMA di top. Nah, itu namanya rasio kompresi statis. Nah, walaupun kalian itu tinggiin, kalau rasio kompresi dinamisnya di Noken As-nya tadi profilnya lebih durasi lebar, ya jadinya enteng. Di selah itu enteng, di selah enteng, diputar ban enteng, didorong juga enteng gitu. Tapi kalau misalkan walaupun jenongnya nggak terlalu tinggi, tapi rasio kompresi dinamisnya lebih ke bawah, ini lebih gede, lebih tinggi, ya itu berat lur. Di selah juga bakal berat banget. Di selah berat, didorong berat. Jadi harus kadang ya pakai motor didorong gitu ngeng gitu kan. Karena kan kalau didorong motor lebih kencang kan jalannya. Jadi pas dihentakin itu si kompresi jadi langsung meledak. Tapi kalau pakai orang kan balik lagi karena terlalu gede kan kompresi. Gini nih. Kalau misalnya tenaganya pas ngedorong ke sininya pelan, ya ini balik lagi kena meledak. Kompresi balik lagi. Jadi mental. Kadang si selahnya bisa mental gitu kan. Didorong juga kadang mental ceprat gitu bunyi ya. Ya, jadi kayak gitu. Tapi kalau yang misalkan rasio kompresi statisnya tinggi tapi rasio kompresi dinamis dari nokennya itu rendah, ya di selah juga biasa aja enteng. Walaupun cc kalian gede, misalkan pakai piston 78, piston 80 itu ya. Ya kalau rasio kompresi dinamis dari Noken As-nya profilnya lebar, ya tetap aja jadi enteng gitu. Enteng di selah enteng, diputar ban juga enteng gitu. Tapi memang harus pas setara itu ininya RPM-nya harus tinggi karena di RPM rendah ngempos karena kompresi dinamisnya rendah. Itu yang bikin motor kenapa motor yang kompresi statisnya nggak terlalu tinggi dipakai Noken As yang racing yang durasi lebar terus ngempos. Yaitu karena rasio kompresi statisnya itu kecil gitu. Ya kalau kalian pengen gede juga ya kompresi statisnya harus lebih tinggi, jenongnya lebih tinggi lagi, jenongan piston ininya ya. Jenongan piston ininya harus lebih tinggi lagi. Cuma resikonya kalau semakin tinggi semakin dekat dengan tabrakan antara klep dan sehar alias pistonnya ya gitu. Nah, jadi itu tinggal kalian pelajari aja ini biar paham ya lur. Ya kayak gitu. Ini hanya gambaran saja dari saya. Oke. Kalau ada kesalahan kata atau sharing ini ada bermasalah ataupun ada yang salah-salah, ya saya mohon maaf ya lur, karena saya juga ini berbicara berdasarkan pengalaman yang sudah saya oprek-oprek di motor Satria FU gitu. Dari mulai yang Noken standar, in sampai Noken As custom itu udah saya coba dari durasi yang lebar sampai yang durasi kecil, rasio kompresi dinamis gede, tinggi sama rasio kompresi dinamisnya rendah. Itu udah saya coba. Jadi saya udah tahu, makanya saya ngomong kayak gini. Ini saya hanya berbagi tentang pengalaman kayak gitu ya lur.
Nah, yang di sini yang dipakai ini kurang lebih mirip kayak gini noken asnya, makanya banyak yang bully kenapa kompresinya tinggi banget ya. Itu tadi udah saya ceritain panjang lebar ya lur. Oke, jadi kalau ada kesalahan kata atau ucapan dari saya mohon maaf ya lur. Kalaupun misalkan ada yang tersinggung atau kurang berkenan ya saya mohon maaf juga, karena saya juga hanya manusia biasa yang bisa salah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.